Selama 3 hari, jasadnya dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkannya. Abu Lahab dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara menggenaskan. Dari jauh warga melempar kuburan tersebut dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Siapa yang tidak tahu Abu Lahab? Namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran ketika ia bersama istrinya dijebloskan ke dalam api neraka. Akan tetapi, banyak di antara kita yang tidak mengetahui bagaimana matinya seorang musuh Allah bernama Abu Lahab ini. Ternyata, yang menyebabkan matinya Abu Lahab adalah sebuah pukulan yang dilakukan oleh seorang sahabiah yang mulia. Beliau adalah Lubabah Al-Kubro, yang dikenal dengan panggilan Ummu Fadil binti Al-Harith radhiyallahu anha. Wanita yang juga menjadi saudara kandung Sayyidah Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Ummu Fadil tercatat sebagai wanita kedua yang masuk Islam setelah Ummul Mukminin Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha. Fadil juga adalah seorang istri dari sahabat yang mulia sekali paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sendiri sering mengunjunginya dan beristirahat siang di rumahnya. Keluarga mulia ini juga termasuk salah satu tempat bersandar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa-masa yang sulit. Lain halnya dengan Ummu Jamil. Meski kata Jamil terletak di namanya, namun perangai dan tingkah lakunya jauh dari keindahan. Sebagai istri Abu Lahab, Ummu Jamil adalah wanita yang terkenal aktif memusuhi dan memerangi Islam. Tak jarang di antara kedua keluarga yang masih sangat dekat hubungannya itu menimbulkan percekcokan. Ummu Fadil bersama suami dan anak-anaknya pun kemudian sepakat untuk menyembunyikan keislaman mereka karena khawatir dengan kejahatan kaumnya. Namun Allah berkehendak lain. Al-Abbas malah tertawan di tangan kaum muslimin saat perang Badar. Ketika kaum muslimin yang belum mengetahui perihal keislamannya sedikit banyak menyulitkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil beliau menembus sang paman Al-Abbas seperti orang musyrik lainnya. Taktik ini dilakukan agar rahasia keislaman Al-Abbas tetap tidak terbongkar oleh kaum Quraisy. Ummu Fadil pun melihat kemarahan orang-orang kafir, termasuk iparnya Abu Lahab. Kekalahan kaum kafir dalam perang Badar sangat menghiris hati iparnya tersebut. Ummu Fadil pun mewanti-wanti keempat anaknya agar tidak menunjukkan raut wajah bahagia sehingga keislaman mereka tetap tidak bocor ke telinga kaum Quraisy. Namun sebuah kejadian betul-betul merubah segalanya. Hal ini bermula ketika Ummu Fadil berserta seorang budaknya bernama Abu Rafi turut mendengar pembincangan di ujung rumahnya antara iparnya dan keponakannya Abu Sufyan ibnu Harith. Saat itu Abu Sufyan menceritakan kepada Abu Lahab bagaimana kaumnya kalah melawan kaum muslimin. Dia pun hanya bisa marah-marah dan melontarkan sumpah serapah atas kenyataan itu. Sebaliknya, di ujung rumah Ummu Fadil justru sangat bersukacita atas apa yang didengarnya. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, walau demikian aku tidak akan menyalahkan mereka karena kami menghadapi manusia-manusia putih, berkuda putih di antara langit dan bumi dan tidak ada yang mampu mengalahkan mereka." Tentu saja Ummu Fadil merasa bahagia mendengarnya, akan tetapi Abu Rafi tidak lagi mampu menahan rasa bahagianya hingga kemudian ia berteriak, "Demi Allah, itu adalah para malaikat." Mendengar teriakan itu, Abu Lahab bangkit dengan diliputi rasa marah. Ia lantas menghampiri Abu Rafi lalu memukulnya secara keras. Sontak saja melihat budaknya dipukul. Wanita mulia ini kemudian mencabut sebuah tiang yang ada di rumahnya dan lewat jiwa pemberani langsung menghajar kepala Abu Lahab lalu berkata, "Beraninya kamu memukul Abu Rafi saat tidak ada majikannya. Apa yang terjadi?" Kepalanya bonyok bukan kepalang. Rambutnya dibanjiri kucuran darah dari pentungan yang dilayangkan oleh Ummu Fadil. Ia pun kemudian meninggalkan rumah saudaranya Al-Abbas. Berserang 7 malam, luka tersebut semakin parah sehingga menyebabkan pembusukan. Orang-orang di sekitar pun mulai menjauhinya. Para warga mencium bau tidak sedap yang keluar dari luka Abu Lahab. Mereka juga khawatir luka orang itu dapat menular menimpa mereka. Abu Lahab pun akhirnya hidup sendiri. Ia mengerang pedih tanpa ada yang membantu. Istrinya, Ummu Jamil, yang seharusnya berada di sampingnya, justru pergi bersama anak-anaknya menjauhi sang suami. Dan naasnya, tak lama kemudian Abu Lahab benar-benar tewas. Selama 3 hari, jasadnya dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkannya. Para warga tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya, karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali juga
sebuah lubang kubur baginya. Bangkai Abu Lahab dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara menggenaskan. Dari jauh warga melempar kuburan tersebut dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor ayam sekalipun. Itulah akhir hayat yang dialami oleh manusia yang sombong kepada Allah dan menolak risalah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam.